Qin Yichen bersembunyi dalam kegelapan, mengambil semua reaksi setengah baya ke matanya. Sepertinya mereka masih belum mengetahui cara yang berhubungan dengan energi spiritual. Semakin Qin Yichen mengikuti sepanjang jalan, semakin dia merasa keterlaluan, karena dia benar-benar tidak dapat memahami pikiran orang ini, dan dia jelas tidak bertindak sedikit pun. Bagaimana dia menemukan dirinya secara konsisten? Qin Yichen tidak bisa mengetahuinya, jadi dia hanya menggunakan avatarnya untuk menggunakan berbagai cara untuk mengujinya. Pada akhirnya, setelah menggunakan metode persembunyian aura, pria itu akhirnya berhenti dan beristirahat di gang. Hasil ini juga diharapkan oleh Qin Yichen. Bagaimanapun, itu adalah sarana milik dunia mereka sendiri. Orang-orang ini lahir di bawah aturan dunia peri. Aturan yang sama sekali berbeda secara alami menciptakan hasil seperti itu. Pada saat ini, Qin Yichen berdiri di depan pria parubaya itu, melihat pakaiannya. Sangat biasa, tidak ada yang luar biasa, dan tidak ada yang bukan milik identitasnya. Setelah Qin Yichen sampai pada kesimpulan ini, dia tidak hanya tidak rileks sedikit pun, tetapi dia juga sangat gugup. Dari mana tenaga kerja ini keluar? Metode mata-mata ini juga agak aneh. Dia bahkan tidak memiliki basis kultivasi seorang ksatria. Jadi mengapa dia bisa mengikuti sepanjang jalan? Jika itu adalah kekuatan tersembunyi, Qin Yichen juga harus menyadarinya. Tepat ketika Qin Yichen bingung, akhirnya, orang lain masuk ke gang. Apakah kamu baik-baik saja? Setengah baya mengambil napas dalam-dalam dan mengatakan ini. Aku mungkin telah ditatap oleh penguasa cahaya. Tuanku, tolong perhatikan saudara-saudaraku. Penguasa cahaya benar-benar aneh. Aku hanya menatapnya beberapa kali lagi, dan dia menatapku, dan terus berjalan. Sepanjang jalan. Tertinggal, aku tidak yakin di mana dia sekarang, tapi aku tahu dia pasti menatapku sepanjang jalan. Pria itu mengernyit curiga. Bukankah orang itu di toko minuman keras sepanjang waktu? Saudara-saudara menganggap itu aneh dan melaporkannya kepada saya. Setengah baya terlihat sungguh-sungguh. Percayalah, tuanku, kapan saya menilai bahwa saya melewatkan hal semacam ini? Pasti dia punya cara lain, pasti begitu. Pria itu merenung sedikit. Oke, kalau begitu kamu pergi dari sini untuk sementara. Setelah waktu ini, aku akan membiarkan saudara-saudara lebih memperhatikan. Kamu dapat yakin. Keduanya menyelesaikan diskusi mereka. Jika orang lain diganti, mungkin masalah ini akan menemui jalan buntu. Lagi pula, ketika dia akan pergi di usia parubaya, Qin Yichen dapat memilih untuk menakut-nakuti ular itu, atau mengungkapkan identitasnya dan menanyainya sekarang. Sayang sekali mereka bertemu Qin Yichen. Ketika pria itu pergi kemudian, setengah baya menggelengkan kepalanya dengan kuat, dan tepat ketika dia akan pergi, sebuah tangan menekan kepalanya. Set, diam. Teknik rahasia menghancurkan jiwa. Dalam sekejap, semua informasi dalam pikiran orang ini dikumpulkan. Saat berikutnya, Qin Yichen meninggalkan orang di depannya dan berbalik dan terbang. Karena pada saat dia mulai, Qin Yichen merasakan aura yang kuat dan secara bertahap mendekatinya. Kekuatan ini sebanding dengan aturan dunia. Setelah meninggalkan setengah baya, klon Qin Yichen melarikan diri ke halaman, dan ketika klon jatuh ke rumput, klon langsung runtuh tanpa ragu-ragu. Di restoran, Qin Yichen tiba-tiba berdiri dan menatap langit dengan ekspresi serius. Setelah beberapa saat, aura mengerikan menyapu dari langit, dan dia tak terbatas, seperti binatang purba, berkeliaran di langit, mencari lalat capung di bawah untuk memberi makan rasa laparnya. Dan Mayfly, secara alami adalah Qin Yichen dan yang lainnya. Apa ini? Qin Yichen mengerutkan kening, dan pikiran yang tak terhitung melintas di benaknya secara instan. Kesadaran menyapu orang-orang ini dalam sekejap. Qin Yichen menemukan bahwa beberapa dari mereka memiliki wajah aneh. Ini semua adalah anggota orang parubaya yang dapat diyakinkan dari ingatan mereka sebelumnya. Jejak energi spiritual menghantam orang-orang ini secara instan. Setelah melakukan hal terakhir ini, Qin Yichen benar-benar bercampur di antara orang-orang ini, menatap langit satu persatu, menunggu di bawah kekuatan absolut itu. Setelah waktu yang lama, kekuatan langit perlahan menghilang, dan Qin Yichen mengerutkan kening. Hal-hal yang terlalu aneh. Napas itu jelas ditujukan padanya pada saat itu. Itu hanya mata-mata. Bagaimana bisa ada reaksi sebesar itu? Qin Yichen hanya bisa memikirkan dua kemungkinan. Atau, seperti kuil penguasa cahaya, setiap orang percaya dapat dipedulikan oleh para dewa, dan setelah melakukannya sendiri, dia sangat marah. Kemungkinan ini sangat rendah. Tetapi Qin Yichen lebih memilih fakta daripada spekulasi. Karena kemungkinan lain adalah bahwa orang ini menatap dirinya sendiri. Orang lain yang membuat Qin Yichen merasa takut muncul, dan Qin Yichen sedikit bingung. Di area di bawah yurisdiksi Olympus, Athena telah menatapnya. Ketika saya datang ke alam abadi, orang-orang dari alam abadi tidak memperhatikan diri mereka sendiri. Bagaimana mereka bisa memprovokasi orang yang begitu kuat? Hanya saja kesadaran datang ke tempat ini. Ada kekuatan seperti itu.
jelas ini bukan lagi kekuatan yang bisa dibayangkan orang biasa. Yang paling mengkhawatirkan Qin Yichen adalah kemunculan tiba-tiba orang ini. Jika tujuannya adalah dirinya sendiri, maka masalahnya sangat besar. Tidak, orang-orang di Lin Floating City harus diselidiki secara menyeluruh, dan tidak ada yang akan tertinggal. Orang-orang ini diusir, atau aku pergi dari sini. Setelah beberapa penimbangan internal, Qin Yichen memilih kontrol yang ketat. Lin Floating City adalah medan perang yang dibuka Qin Yichen di tempat baru setelah melintasi jarak yang jauh. Disinilah para penganut kuil penguasa cahaya mengasah kekuatan mereka. Jika mereka mundur saat ini, mereka akan menghadapi orang-orang Mahkamah Agung di masa depan. Saya bahkan tidak tahu apa arti yang digunakan pihak lain, dan kemungkinan besar mereka akan kalah di tempat. Ini bukan hasil yang diinginkan Qin Yichen. Dia harus berusaha mempertahankan pertempuran ini, dan dia juga harus stabil. Ketika ancaman dari langit berangsur-angsur menghilang, Qin Yichen berdiri dan berjalan menuju kamp kuil penguasa cahaya. Di hadapannya, celah merah terang muncul, dan ingatan yang tersembunyi dalam energi spiritual oleh Qin Yichen bergegas keluar. Saya Qin Yichen, berapa banyak rahasia yang saya miliki. Saat memori berangsur-angsur meningkat, dunia di depan Qin Yichen mulai dipenuhi dengan retakan, seolah-olah melalui jendela yang pecah. Semua yang masuk ke matanya terfragmentasi. Terutama retakan baru di depan kita hari ini, dengan semburat merah cerah. Qin Yichen mengambil napas dalam-dalam dan menyimpan kembali kenangan ini dalam ingatannya, hanya menyisakan ide untuk menyempurnakan Qiu Ghost Fire. Saat ingatan itu dilucuti, retakan di depannya menghilang satu persatu. Ketika Qin Yichen kembali ke kamp, dia langsung kembali ke kamp seperti orang biasa. Kemana saja kamu baru-baru ini? Apakah Anda melakukan hal-hal buruk dengan wanita lain di belakang saya? Begitu dia memasuki kamp, Qin Yichen melihat Athena, mata yang berisi air mata dan memerah, mengungkapkan kekhawatiran batinnya.